Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ezi Azizah. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2022, golongan 2, angkatan 2 di UPLKes Provinsi Jawa Barat dengan formasi jabatan Asisten Apoteker Terampil dengan penempatan di RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Pada kali ini saya akan membuat video monolog mengenai profil instansi dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung beserta tugas dan fungsi saya sebagai ASN dengan formasi jabatan Asisten Apoteker Terampil. Selamat menyaksikan. Profil instansi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin. Rumah Sakit Hasan Sadikin dibangun pada masa penjajahan Belanda sejak tahun 1920, namun baru diresmikan pada tanggal 15 Oktober tahun 1923. Pada zaman penjajahan Jepang, rumah sakit ini berubah fungsinya menjadi Rumah Sakit Militer Jepang sampai pada saat kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Namun pada tahun 1948, rumah sakit ini kembali digunakan untuk umum atau sudah menjadi milik Indonesia di bawah naungan Kota Praja Bandung. Pada tahun 1954, Menteri Kesehatan menetapkan rumah sakit ini menjadi rumah sakit provinsi dengan status langsung di bawah Departemen Kesehatan. Kemudian pada tahun 1956 ditetapkan menjadi rumah sakit umum pusat dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 600 pasien. Nama Hasan Sadikin ini berasal dari salah satu mantan direkturnya, yaitu Dr. Hasan Sadikin, yang mulai dipakai pada tahun 1967 hingga sekarang. Karena pengelolaan rumah sakit yang terus membaik, membuat pemerintah Indonesia menerapkan RSUP Dr. Hasan Sadikin menjadi perusahaan jawatan yang memiliki hak otonomi dan fleksibilitas dalam pengelolaan rumah sakit, sehingga seluruh potensi dapat lebih dioptimalkan. Di tahun 2014, RSUP Dr. Hasan Sadikin resmi menjadi rumah sakit kelas A dan menjadi salah satu rumah sakit rujukan nasional yang melayani rujukan pasien, baik dari dalam maupun dari luar provinsi, serta menjadi Rumah Sakit Pusat Bencana Nuklir Nasional pada tahun 2018 dan mendapatkan berbagai penghargaan seperti akreditasi nasional oleh tim KARS dan akreditasi internasional oleh tim DCI. Visi dari RSUP Dr. Hasan Sadikin ini sesuai dengan visi pemerintah Kabinet Indonesia Maju 2, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi dari RSUP Dr. Hasan Sadikin adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Dan moto dari RSUP Dr. Hasan Sadikin ini adalah kesehatan Anda menjadi prioritas kami. Struktur organisasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dipimpin oleh pelaksana tugas Direktur Utama, yakni Dr. Azhar Jaya. Kemudian tindakan maupun kebijakan yang dibuat oleh beliau akan diawasi oleh Dewan Pengawas yang diketuai oleh Profesor Dr. Agus Purwadianto. Selanjutnya terdapat komite-komite dan satuan pemeriksaan internal. Kemudian ada 4 direktorat yang mendukung serta membantu Direktur Utama agar pelayanan tetap kondusif, ialah yang pertama Direktorat Pelayanan Medik, Perawatan, dan Penunjang yang dijabat oleh Dr. Yana Ahmad. Kemudian Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Pelatihan yang dijabat oleh Dr. Igusti Lanang Suartana Putra. Yang ketiga, Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara yang dijabat oleh Dr. Andes Sudarto. Dan yang terakhir ada Direktorat Perencanaan, Organisasi, dan Umum yang dijabat oleh Dr. Gigi Muhammad Kamaruzaman. Selanjutnya adalah peran dan fungsi asisten apoteker. Terdapat 2 peraturan. Yang pertama ada PP nomor 51 tahun 2009 mengenai pekerjaan kefarmasian, dan yang kedua adalah Permenkes RI nomor 72 tahun 2016 mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Menurut PP nomor 51 tahun 2009, tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Adapun pekerjaan kefarmasian di rumah sakit adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang terdiri dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi, serta pelayanan farmasi klinik terbatas, yaitu pengkajian dan pelayanan resep.
Tugas tenaga kefarmasian adalah pengkajian dan pelayanan resep, rekonsiliasi obat, dan memberikan pelayanan informasi obat atau PIO. Dengan standar pelayanan kefarmasian berupa tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, dan tepat indikasi. Selanjutnya adalah fungsi pekerjaan kefarmasian. 1. Memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian. Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan, dan memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan tenaga kefarmasian. Menurut Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016, menyatakan dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dapat dibentuk satelit farmasi dengan kebutuhan yang merupakan bagian dari instalasi farmasi rumah sakit. Kegiatan pelayanan kefarmasian, baik pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, termasuk pembuatan formularium, pengadaan dan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilaksanakan melalui instalasi farmasi rumah sakit dalam sistem satu pintu. Poin yang terakhir adalah perwujudan Smart ASN bagi asisten apoteker terampil. Di sini terdapat 8 nilai. Yang pertama adalah integritas, yaitu asisten apoteker dapat memberikan pelayanan prima kepada semua pasien. Yang kedua adalah nasionalisme, ketika asisten apoteker tidak membeda-bedakan pasien, baik itu secara agama, secara budaya, ataupun secara suku dalam proses pelayanan. Yang ketiga adalah profesionalisme, yaitu asisten apoteker terampil memiliki kompetensi teknis yang baik. Yang keempat adalah wawasan global, di mana asisten apoteker memiliki pemikiran luas dan dapat bersikap adaptif. Yang kelima adalah IT dan bahasa asing. Yang keenam adalah networking atau jejaring kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan komunikasi 5S. Yang ketujuh adalah entrepreneurship atau memberdayakan ekonomi kecil. Dan yang terakhir adalah hospitality atau asisten apoteker tersebut memiliki hubungan antar manusia yang sangat baik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video monolog kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan selama saya membuat video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.